Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam dialog khusus TVRI Stasiun Riau bersama saya Muhammad Rizal. Dan kali ini kami berada di salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu di Danau Raja. Pemirsa, pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai magnet yang luar biasa yang dapat meningkatkan perekonomian di suatu daerah. Lantas seperti apa langkah-langkah dan inovasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal pengembangan pariwisata di Indragiri Hulu ini? Kita akan bahas dan kita akan perbincangkan bersama narasumber kita yang sudah hadir saat ini. Saya akan perkenalkan kepada Anda yang pertama. Beliau adalah Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Ibu Rezita Melani Yopi SE. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di Kabupaten Indragiri Hulu. Terima kasih Ibu ya. Dan yang kedua, narasumber kita beliau adalah Ibu Andari Grahitandaru MSc dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Assalamualaikum Ibu Andari, selamat sore. Waalaikumsalam. Kabar baik Ibu? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan bertanya langsung kepada Ibu Bupati terlebih dahulu. Ini pemirsa kita pengen tahu nih Bu ya, sebenarnya ada berapa banyak sih jumlah objek wisata yang ada di Inhu, kemudian yang paling diunggulkan yang mana dan kenapa begitu? Oke. Kalau di Inhu ini lebih kurang objek wisatanya ada sekitar 68. Banyak sekali. Banyak banget. Cuma untuk yang menjadi andalan kita tetap dari awal itu tetap Danau Raja. Yang memang sudah puluhan tahun yang lalu sudah ada dengan danau yang memang di tengah kota. Ya. Kemudian danau ini luar biasa sekali yang mana kalau musim hujan itu tidak kebanjiran dan musim panas juga tidak kekeringan. Itu luar biasa sekali, makanya dibilang ini Danau Raja. Kemudian selain itu kita tentunya di Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai potensi wisata alam. Iya. Salah satunya air terjun. Kita juga mempunyai wisata susur sungai dan juga alhamdulillah untuk tahun 2021 wisata alam Goa Pintu 7 itu juga ikut nominasi dalam ajang API. Baik. Dan masih ada beberapa wisata-wisata lainnya yang memang menjadi unggulan. Wisata itu air terjunnya banyak tersebar di Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Batang Cenaku dan Seberida. Dan tentunya yang menjadi unggulan kita juga kita mempunyai Taman Nasional Bukit 30 di Kecamatan Batang Gansal. Jadi banyak objek wisata dan banyak juga yang diunggulkan banyak dengan alasan-alasan tertentu ya. Banyak Nah, pertanyaan saya juga dan ini juga pemirsa ingin tahu juga. Menurut Ibu sendiri, sepenting apa sih pemerintah daerah itu harus melakukan inovasi dalam hal pengembangan objek-objek wisatanya? Ya, kalau untuk itu sangat luar biasa tentunya. Saya bersama Pak Junaidi Rahmat itu memasukkan salah satu misinya adalah pengembangan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Tentunya wisata ini menjadi salah satu untuk menambah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi kita tahu lebih kurang 2 tahun ini kita dilanda masa pandemi COVID-19, itu meluluh lantakan di bidang sosial dan ekonomi. Dan alhamdulillah ada hikmah dari wabah pandemi COVID-19 yang kita rasakan untuk Kabupaten Indragiri Hulu. Semenjak adanya wabah COVID-19 ini, mulailah bermunculan potensi wisata yang ada di Inhu. Salah satunya wisata alam. Mungkin sebelum adanya pandemi COVID-19, masyarakat kita lebih berminat untuk menikmati wisata itu keluar kota. Namun karena ada pandemi dan dilarang untuk keluar kota, mulailah masyarakat kita mencari wisata-wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Dan alhamdulillah sekarang mulailah bermunculan wisata-wisata yang ada. Dan tentunya kami, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, berusaha semaksimal mungkin dengan keterbatasan dana karena pandemi COVID-19 memaksimalkan kinerja kita untuk meningkatkan potensi-potensi wisata yang ada di Inhu ini. Baik. Berarti memang penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola, berinovasi dalam pengembangan objek wisata di daerahnya. Penting sekali, karena wisata ini, objek wisata yang kita tingkatkan bisa meningkatkan berbagai macam sektor.
Saya ke Ibu Andari, mungkin bisa memberikan pendapat begitu ya. Sepenting apa sebenarnya pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Inhu ini sendiri dalam mengembangkan objek wisatanya? Ya, baik. Objek wisata itu merupakan salah satu infrastruktur sosial, ya. Bahwa ketika sebuah kabupaten membangun menuju smart city, ya, maka 3 hal yang harus diperhatikan terkait infrastruktur. Yang pertama adalah infrastruktur fisik, ya, yaitu jalan, jembatan, jalan-jalan menuju lokasi itu harus baik. Ya. Kemudian infrastruktur jembatan dan gedung-gedungnya yang ada di dalam lokasi wisata. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa di era transformasi digital ini, di setiap lokasi wisata itu wajib ada WiFi gratis, ya. Dan di sana harus bisa masyarakat berkomunikasi dengan siapapun, ya, dengan WiFi tersebut. Yang ketiga adalah tempat pariwisata adalah sebagai infrastruktur sosial, yaitu pemenuhan atas masyarakat untuk dapat saling berinteraksi. Dan mereka saling ikut membangun menuju smart city di Indragiri Hulu. Jadi itu yang bagi saya tentang komentar. Selain tentu pertama adalah untuk mengajak semua sektor untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Itulah kenapa pentingnya pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi objek wisatanya. Nah, saya kembali ke Ibu Rezita. Nah, ini kan kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2021, Ibu ya. Ini fokus pengembangan objek wisata kita ini yang mana dulu nih, Bu? Seperti apa penjelasannya? Kalau untuk pengembangan objek wisata kita di Indragiri Hulu banyak yang menjadi fokus kita. Kita mempunyai objek wisata alam, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kita juga mempunyai wisata religi. Alam ada, kemudian religi ada. Kita di sini di Indragiri Hulu terkenal dengan budaya Melayu. Kita mempunyai makam raja-raja yang berada di Kota Lama. Dan juga di belakang sana kita mempunyai rumah tinggi, tempat penyimpanan benda-benda bersejarah. Kemudian kita di Indragiri Hulu punya kolam loyang dan juga banyak tempat-tempat wisata religi lainnya. Dan juga kita mempunyai wisata budaya. Kemudian yang tidak kalah penting, kita tentunya mengembangkan wisata kuliner, makanan-makanan khas yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi akan mengembangkan wisata alamnya, wisata budaya Melayunya, dan wisata budaya religinya, termasuk kuliner tadi ya. Wah, ini banyak sekali fokusnya yang akan dikembangkan di tahun depan begitu Bu ya. Dan sudah dimulai juga di tahun ini mungkin ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah hal konkret apa, langkah-langkah seperti apa, dan inovasi yang seperti apa yang diterapkan oleh pemerintah Inhu sendiri dalam mengembangkan objek wisata tadi, maupun baik alam, religi, budaya, maupun di sektor kulinernya. Apa inovasi yang kita kembangkan? Yang pertama tentunya kita memperkenalkan dulu terhadap masyarakat potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian pastinya kami berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan infrastruktur dari masing-masing objek wisata. Walaupun kita tahu kami di Pemkab Inhu memiliki keterbatasan dana untuk meningkatkan infrastruktur, apalagi di masa pandemi COVID-19. Tetapi kami tidak putus asa, kami harus mencari jalan keluar yang lain. Walaupun kami tidak bisa memaksimalkan dengan dana APBD Kabupaten, kami berusaha menjemput dana APBD Provinsi, dan kami mengajukan untuk pembangunan infrastruktur itu ke Kementerian Pariwisata. Baik, kalau boleh di-share kepada pemirsa kita, ini infrastruktur yang dibangun, sarana dan prasarana yang akan dibangun itu yang mana saja Bu, dari objek wisata yang tadi disebutkan? Dari yang sudah kami ajukan itu salah satunya adalah Danau Raja. Danau Raja. Di tempat kita dialogin ya? Benar. Baik. Karena kenapa? Danau Raja ini memang yang dilewati oleh masyarakat yang memang berada di pertengahan kota. Otomatis kalau di tengah kota ini infrastruktur jalannya sudah terlihat langsung. Tapi kita memiliki keterbatasan untuk peralatan-peralatan yang ada di dalam kawasan. Apa saja itu? Kita masih harus menambah lagi pendopo. Kita kemarin kami mengajukan untuk
outbound karena di sini banyak pohon-pohon. Benar. Kami mengajukan untuk buat outbound. Jadi Iya. masyarakat itu tidak perlu lagi untuk keluar kota. Mhm. Dan kami mengajukan ini ke Kementerian Pariwisata dan Mhm. Ekonomi Kreatif. Mhm. Dan juga untuk wisata-wisata yang lainnya kami juga mengajukan ke Kementerian Desa. Mhm. Karena memang di Kementerian Desa itu ada anggaran untuk pengembangan desa. Desa wisata. Desa wisata. Ini kalau boleh tahu, karena kan banyak ya objek wisata yang ada di Nihu ya. Untuk desanya sendiri, apa yang kemudian bisa di-share kepada pemirsa kita yang juga termasuk objek wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat begitu? Nah, salah satunya kita punya camping ground yang ada di Desa Rantau Langsat Wah. di Kecamatan Batang Gansal. Kalau dari Danau Raja ke sana berapa lama? Kira-kira 1,5 jam. Tapi dengan lamanya kita jarak yang kita tempuh itu Iya. sampai di sana alhamdulillah terobati nanti. Apa yang didapati di sana? Di sana kita punya camping ground. Oke. Camping ground. Selain camping ground di sampingnya Mhm. langsung kita mempunyai sungai. Kita Sungai. bisa menikmati wisata susur sungai. Wah. Yang nanti sampai ke Goa Pintu 7 dan juga kita sampai ujungnya nanti di Desa Datai. Mhm. Kalau Desa Datai ini kalau naik sampah lebih kurang 2 hari. Waduh, lama banget itu ya. Di sana masyarakat asli Talang Mama. Wah. Memang masyarakat suku asli Mhm. yang Dan- ada dan, di sana. dan itu mengajukan permohonan dana kepada kementerian di pusat begitu ya, Mhm. untuk bagaimana mengembangkan desa wisata tersebut. Iya, benar. Oke, Danau Raja, kemudian desa wisata. Bagaimana dengan objek wisata budaya, religinya? Apakah juga ada inovasi pengembangan yang dilakukan? Iya, pastinya. Yang untuk budaya kita salah satunya Rumah Tinggi. Oke. Kami mengajukan CSR ke Pertamina karena di Kabupaten Indragiri Hulu juga terdapat Pertamina. Jadi kami memanfaatkan CSR yang ada di Pertamina ini untuk pembangunan dan renovasi yang ada di Rumah Tinggi. Mhm. Tidak jauh dari lokasi Danau Rumah Raja Tinggi ini. namanya? Rumah Tinggi namanya. Rumah tinggi itu apa? Kalau bisa di-share juga, dikasih tahu sama pemirsa kita. Rumah Tinggi ini adalah tempat untuk menyimpan barang-barang bersejarah di zaman Wah. kerajaan Apa Indragiri saja itu, dulu. Bu, yang bisa dijumpai di sana? Jadi Iya. semakin menarik ini. Di sana tersimpan barang-barang bersejarah dulu Iya. seperti piring-piring zaman dulu, zaman-zaman kerajaan. Karena Wah. di Indragiri Hulu ada zaman kerajaan. Mhm. Jadi barang-barang peninggalan bersejarah kita Mhm. simpan di sana. Iya, iya. Mm. Waduh. Tapi dengan kondisi yang terbatas karena waktu dan cuaca, Mhm. kondisi dari Rumah Tinggi ini bisa dibilang sudah harus Mhm. dilakukan renovasi. Mhm. Maka dari itu kami mengajukan CSR ke Pertamina dan juga tetap kami Mhm. mengajukan ke Kementerian Pariwisata. Baik. Kita berusaha semaksimal mungkin Iya, kemana iya. peluang yang ada itu kita masukin. Wow. Nah, pertanyaan yang selalu mungkin ingin diketahui oleh banyak masyarakat juga kan mengembangkan objek wisata, baik itu alamnya, budayanya, religinya, termasuk kulinernya itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Benar. Nah, ini bagaimana? Apakah ada sharing budget dengan provinsi Pasti. atau bahkan nasional? Dan kalau boleh tahu nih Bu ya, berapa sih anggarannya, boleh di-share begitu kepada pemirsa? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, Iya. kalau kita di masa pandemi COVID-19, kalau kita hanya mengandalkan APBD kabupaten saja, bisa dibilang hanya bergerak di tempat. Iya. Karena dengan situasi dan kondisi sekarang, tetapi kami tidak mau putus asa, kami berusaha menjemput anggaran itu dari provinsi Iya. ke pusat sampai ke Ke CSR, nasional. ke nasional, ke pusat, sampai ke CSR dari PT-PT yang ada di lingkungan Pemkab Inhu. Butuh berapa banyak ya anggarannya Bu untuk mengembangkan semua objek wisata itu sampai memang benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya di Indo ini gitu. Kalau kita bicara semua luar biasa sekali angkanya, tapi saya beri contoh Iya. salah satunya Danau Raja ini. Danau Raja. Danau Raja ini kemarin kami masukkan anggaran itu lebih kurang 5M. Wah. Danau Raja aja. Danau Raja Belum saja. yang lain lagi. Belum ya? yang Aduh, lain. kali 5 udah 50M. Baik, Bu Andari. Ya. Ini kan kalau kita dengar tadi dari Ibu Rezita, banyak inovasi pengembangan dilakukan, kerjasama dengan pihak provinsi, dengan nasional dan sebagainya. Sebenarnya dari riset yang dilakukan oleh BRIN sendiri, Ya. semestinya kepala daerah yang ada di Indonesia itu harus melakukan inovasi yang bagaimana sih Ya. untuk objek wisatanya bisa dikenal oleh masyarakat Ya. Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Seperti apa itu? Baik, karena Indragiri Hulu itu mulai
membangun menuju smart city-nya ya. Indragiri Hulu mengikuti gerakan menuju smart city ya di Indonesia. Oleh karenanya di dalamnya harus penuh inovasi-inovasi yang dilakukan. Yang pertama adalah inovasinya itu mengingat di sini adalah inovasi budaya. Maka tadi saya sudah ke Danau Meduyan. Itu di sana sebetulnya penuh cerita. Tapi cerita-cerita itu tidak perlu dituliskan, tetapi masyarakat sekarang, masyarakat digital, itu hanya perlu scan. Hanya barcode saja, maka dia akan bisa membaca. Ini ceritanya seperti apa. Seperti itu. Smart City. Smart City. Berarti ada sentuhan teknologi di sana? Harus. Karena kita di era transformasi digital, ini semua kita harus memfasilitasi masyarakat milenial. Tapi tak kalah pentingnya lagi, kabupaten harus melengkapinya dengan wisata virtual. Jadi ada sentuhan teknologi, kemudian wisata virtual. Jadi sebelum dia benar-benar datang ke Indragiri Hulu, dia sudah melihat dulu ceritanya. Jadi dia benar-benar menikmati ketika dia tertarik dengan wisata virtualnya. Jadi semua tadi yang 68 lokasi wisata harus dibuat wisata virtualnya. Kemudian dalam bentuk video, dalam bentuk satu website pariwisata Indragiri Hulu. Di mana di dalam website itu terjadi transaksi juga, termasuk tiketing jika ada. Kemudian ada tempat menyewa di mana di situ ada atraksi-atraksi budaya diselenggarakan di situ yang tempatnya bisa disewa secara online. Berarti sudah dimarketingkan dulu di website tersebut, paket wisata. Targetnya di Inhu, kan bukan cuman masyarakat Inhu, seluruh dunia. Itu melalui wisata virtual dulu. Pertama sentuhan teknologi, kemudian wisata virtual, ada marketingnya di sana. Sekaligus, termasuk sistem pembayarannya semua non tunai. Itu mendukung smart city. Dari sisi fisik pun warung-warung itu nanti tinggal ditempel barcode. Jadi bayarnya pakai uang digital. Waduh, jadi nggak bawa uang lagi kemana-mana. Bawanya gadget ya. Dunia dalam genggaman. Anda lihat di Bali, saya pun nggak ada bawa uang cash. Semua uang di sini. Ketika saya ke Likupang pun saya bingung. Mau bayar, saya nggak punya uang cash. Saya bilang, saya tantang Ibu kapan menyediakan QRIS-nya. Sebulan lagi Bu, betul itu. Sebulan lagi saya datang sudah ada QRIS-nya. Maka saya tantang di Indragiri Hulu. Wah, ini langsung ditantang nih ceritanya. Bu Andari. Berarti ada sentuhan teknologinya, Bu Bupati, kemudian wisata virtualnya, ada marketingnya, kemudian paymentnya sendiri adalah cashless, non tunai. Gimana Ibu menanggapinya? Silakan. Luar biasa sekali, ini masukan yang luar biasa. Tapi memang kita bersama salah satunya Bang Riau yang QRIS tadi sudah berusaha menggait tempat-tempat wisata, tempat-tempat kuliner untuk menggunakan pembayaran tidak lagi menggunakan tunai, tapi non tunai. Jadi memang kami berusaha semaksimal mungkin. Tentunya ini untuk meningkatkan ini harus didukung dari semua sektor elemen masyarakat. Dan kami mohon doanya semoga usaha kami bersama Ibu nanti untuk menjadikan Indragiri Hulu Smart City bisa berjalan dengan lancar dan segera mungkin bisa terlaksana. Marketingnya juga harus penting. Ini bagaimana Bu? Untuk marketingnya agar wisata Inhu ini dikenal oleh siapapun begitu, mungkin adakah menggait milenial mungkin ya dengan YouTube-nya, dengan TikTok-nya, Instagram-nya seperti apa nih Bu? Pasti untuk menggait milenial pasti. Tapi yang pertama sebelum saya mengajak masyarakat untuk menikmati wisata kita, saya terlebih dahulu yang langsung turun ke lapangan. Terjun langsung ya? Terjun langsung. Jadi saya menikmati langsung wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Saya share melalui media sosial dan saya guide kaum-kaum milenial untuk langsung datang menikmati dan memperkenalkan, mempromosikan lewat media sosial. Jadi kita tidak hanya sekedar
meminta, menyuruh atau mengajak saja, tetapi kita duluan yang sudah menikmati. Kita rasain dulu ya. Bener. Enak apa enggak ya gitu ya. Bener. Nah, satu hal lagi nih Bu Bupati. Kan udah ada anggaran, ada program untuk mengembangkannya begitu ya. Nah, yang paling penting itu katanya masyarakatnya juga harus sadar wisata. Benar. Ini bagaimana upaya kita untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan wisata itu? Benar. Untuk meningkatkan wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, tidak bisa kita bergerak di pemerintahan saja, tetapi seluruh masyarakat juga harus terlibat untuk meningkatkan. Nah, kami juga di sini untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kami melakukan pelatihan-pelatihan kepada penggiat wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, Pokdarwis, dan juga Genpi, serta masyarakat yang memang peduli terhadap wisata dan lingkungan. Sehingga wisata dan potensi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini bisa kita jaga, kita rawat, dan kita perkenalkan ke daerah luar dan ke negara-negara luar. Baik, artinya masyarakatnya juga harus mencintai daerahnya yang ada objek wisata. Saya sedikit ke Ibu Andari. Sepenting apa sebenarnya pengembangan objek wisata kepada masyarakat yang juga harus sadar wisata gitu? Pembinaan kepada masyarakat itu sangat penting. Dia menjadi masyarakat yang melayani, ya. Menjadi masyarakat yang melayani, oleh karenanya dia harus berubah dalam 4 hal. Yang satu terkait dengan kebersihan. Yang kedua tentang kesehatan. Masyarakat yang sedang berkunjung harus dibuat nyaman, dibuat sehat, harus ada kegawat daruratan. Jadi dia harus ada bisa menghubungi puskesmas terdekat. Yang ketiga adalah masalah keamanan. Itu harus diperhatikan. Jadi menjaga supaya pengunjung itu aman. Ya. Yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan harus bersih, tidak ada polusi, ya. Menjamin kebersihan udara di sekitar tempat wisata. Itu kalau itu dipenuhi, dan ini merupakan target semua tempat wisata di era pandemi ini, yaitu CHSE ya. Nah, itu harus dipenuhi. Dan yang terpenting bukan hanya melibatkan masyarakat wisata Pokdarwis, tetapi bahwa mari Indragiri Hulu membranding Indragiri Hulu smart city-nya menuju pariwisata yang mendunia, ya. Itu harus didukung oleh semua OPD.